Jungle. Audio. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua diberikan semangat untuk belajar, dan belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS, yaitu tentang ASEAN. Dan pada hari ini kita akan belajar bab kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Oke, sudah tahukah kalian mengenai ASEAN? Nah, bisa kalian lihat di layar bahwasanya ASEAN merupakan kumpulan-kumpulan negara yang bersatu yang memiliki kesamaan letak geografis, yaitu di Asia Tenggara. Ada 10 anggota dari ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan terakhir Vietnam. Oke. Nah, bisa kalian simak di situ merupakan bendera-bendera dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Baiklah. Selanjutnya, sudah tahukah kalian mengenai singkatan dari ASEAN? Ya, ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau kita singkat Perbara, didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Nah, ASEAN ini merupakan suatu organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Sejarah ASEAN diawali dengan pertemuan antara 5 menteri luar negeri di Bangkok yang berlangsung pada tanggal 5 sampai dengan 8 Agustus tahun 1967. Nah, 5 menteri tersebut yaitu Adam Malik dari Indonesia, Narcio R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan terakhir ada Tan Nhat Homan dari Thailand. Kelima menteri luar negeri tersebut adalah tokoh pendiri dari ASEAN. Dihafalkan ya. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan untuk membentuk
organisasi regional yang pada akhirnya organisasi tersebut dinamakan ASEAN. Nah, ASEAN ini sendiri dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh kelima tokoh atau kelima menteri luar negeri di atas ya. Dasar dan tujuan pembentukan ASEAN juga terangkum dalam Deklarasi Bangkok. Nah, biasanya jika kalian menemui soal berisi apakah Deklarasi Bangkok itu, nah bisa kalian jawab dalam deklarasi Bangkok. Para menteri luar negeri merumuskan untuk pembentukan organisasi regional yaitu ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Nah, di situ bisa kalian lihat 5 tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Nah, dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Bisa kalian hafalkan negara-negaranya saja. Nah, 5 negara pendiri ASEAN. 1. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan terakhir Filipina. 5 orang ini merupakan perwakilan dari negara-negaranya yang pada saat itu mereka menjabat sebagai menteri luar negeri. Oke. Nah, negara-negara di Asia Tenggara, dalam hal ini negara-negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki kemiripan pola hidup, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Nah, hal tersebut dikarenakan asal-usul nenek moyang yang sama. Persamaan nasib tersebut membuat negara-negara Asia Tenggara bersatu untuk saling mendukung satu sama lain. Adanya kesamaan letak geografis menyebabkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang saling memiliki kesamaan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN rata-rata memiliki kesamaan entah dari segi politik, ekonomi, budaya, iklim, dan lainnya. Yang pertama, kita akan membahas Indonesia. Bisa kalian buka juga di buku paket dan juga buku LKS tematik tema satunya ya. Penduduk Indonesia terdiri lebih dari 300 etnis yang sebagian besar menganut agama Islam. Selain itu, ada juga yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, etnis tersebut misalnya adalah Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Etnis di sini adalah kata lain dari suku. Jadi kalian ketika menemui kata etnis tidak usah bingung karena etnis itu sama dengan suku. Bahasa resmi yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, ini yang istimewa. Indonesia memiliki 721 bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Oke. Kita dalam hal ini membahas kondisi sosial dan budaya negara-negara ASEAN ya. Jadi cukup kita batasi pembahasannya sampai di situ. Yang kedua, ada negara Brunei Darussalam. Budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Tradisi orang Brunei Darussalam
tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, dan membuka sepatu sebelum masuk rumah orang adalah suatu kebiasaan umum. Yang ketiga, Singapura. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Nah, jadi yang tinggal di Singapura bukan hanya orang asli Singapura saja. Ada penduduk dari Cina, Melayu, India, Eropa, dan lainnya. Patung Merlion adalah lambang negara Singapura yang mana berarti kepala singa dan berbadan ikan. Mungkin kalian sudah sangat sering melihatnya. Penduduk Singapura gemar berjalan kaki. Mereka sangat menyukai makanan yang disebut kepiting cabai. Bahasa resmi yang digunakan di negara Singapura adalah Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Selanjutnya, negara Malaysia. Penduduk Malaysia sebagian besar menganut agama Islam yang terdiri atas suku Melayu, Tionghoa, dan India. Nah, yang tinggal di Malaysia bukan hanya orang asli Malaysia saja. Musik tradisionalnya dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Malaysia memiliki makanan khas yaitu nasi lemak. Selanjutnya, negara Myanmar. Disebut sebagai negara 1000 pagoda. Memiliki penduduk beretnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Penduduk Myanmar mayoritas beragama Buddha dan berbahasa Burma atau bahasa Myanmar. Selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand memiliki arti tanah kebebasan. Sebagian besar penduduknya adalah suku Thai atau etnis Thai. Tradisi di Thailand yaitu meminum teh bersama yang dicampur susu dan rempah-rempah sehingga disebut Thai Iced Tea. Kalau di Indonesia, Thai Tea. Nah, mungkin juga itu pengadopsian dari minuman tradisi di Thailand. Selanjutnya adalah negara Laos. Nah, negara Laos, sebagian besar penduduknya beretnis Lao dan menganut agama Buddha dengan berbahasa Lao. Penduduk Laos terkenal sabar dan sederhana. Memiliki tahun baru Laos yang dikenal Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Nah, ketika tahun baru Bun Pi Mai itu datang, penduduk Laos bersiap-siap untuk menyambutnya dengan membersihkan rumah, memakai pakaian baru, dan mencuci sesembahannya atau patung-patung Buddha. Sama halnya dengan kita warga Indonesia ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya ada negara Kamboja. Sebagian besar penduduk Kamboja adalah suku bangsa Khmer dan beragama Buddha. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut kerama dan selalu mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Memiliki makanan yang disebut cha atau kita biasa menyebutnya dengan tumisan, oseng-oseng. Selanjutnya ada negara Vietnam. Sebagian besar orang Vietnam merupakan etnis Kin dan beragama Buddha. Mayoritas memiliki nama keluarga Nguyen karena
penguasaan dinasti terakhir di Vietnam. Nah, ini selanjutnya adalah negara Filipina. Filipina adalah perpaduan budaya barat dan timur yang dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol dengan mayoritas penduduk beragama Katolik. Filipina memiliki 8 etnis, yaitu Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon atau Ilinggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Tradisi berjabat tangan adalah bentuk salam dari orang Filipina. Nah, kita sudah berakhir ya. Sudah menyebutkan 10 karakteristik sosial budaya dari negara-negara anggota ASEAN. Dari sini semoga kita semua bisa memahami materi kali ini dengan baik. Dan jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Baik anak-anak, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat belajar.